Oke, teman-teman, tadi kita udah lihat dari segi gimana COVID itu bisa memberi dampak terhadap lingkungan, terus juga ya, gimana kita bisa melakukan refleksi dan emang bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik dalam keseharian untuk lingkungan gitu. Tapi memang tadi kita lihat ya, COVID dalam beberapa hal membuat norma baru gitu ya. Kita harus stay di rumah, di sisi lain juga konsumsi kita juga kebanyakan di sekitar kita akhirnya gitu ya. Kebanyakan gitu rata-rata beli dari teman dan yang macam-macam. Terus juga kita terbatas secara ini, transportasi tidak terlalu banyak, industri juga berkurang gitu. Nah, apakah ini akan menjadi norma baru? Akan sesuatu yang normal yang baru, menjadi sesuatu yang mungkin akan lebih sering kita sadari gitu ya. Kita tahu sebelum COVID juga kampanye lingkungan kan sudah cukup banyak ya, sudah cukup didengar gitu ya. Walaupun memang belum maksimal, tapi setidaknya sudah mulai banyak orang yang sadar menggunakan diet kantong plastik, mulai peralatan makan yang lebih bisa dipakai kembali dan yang macam-macam gitu. Nah, mungkinkah setelah ini akan ada new normal gitu kan? Seberapa mungkin hal itu terjadi? Nah, kira-kira kalau menurut Tian gimana? Hal itu mungkin nggak dikerjakan oleh orang-orang selepas pandemi COVID ini kita masuk ke dalam standar yang baru terhadap lingkungan? Gimana, Tian? Harus mungkin sih ya. Karena kalau enggak kita akan jadi dinosaurus yang musnah gitu ya. Walaupun bukan semua manusia, tapi ya satu persatu akan kelihatan mana yang tidak bisa bertahan, mana yang bertahan. Kasarnya begitu. Tapi memang harus, karena dari segi ekonomi aja, misalnya ada yang berdampak positif, banyak yang berdampak negatif karena isu karantina di rumah ini gitu. Jadi hal-hal tersebut perlu kita sadari, mumpung masih ada waktu nih. Nanti karena kalau udah hari akhirnya bisa selesai, jangan sampai kita kaget pakai Zoom kayak gimana, kaget pakai WhatsApp call gimana, kaget pakai email gimana gitu ya. Nah sekarang harus harus belajar lah, intinya belajar. Kita hidup dinamis, jadi akan mungkin perubahan-perubahan seperti ini. Dan yang tadi pertama kali aku bilang, ada khawatiran juga bahwasanya nanti negara-negara akan berlomba-lomba, termasuk kita daerah-daerah otonomi kan, berlomba-lomba untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Tapi sekali lagi jangan sampai malah memperburuk keadaan gitu ya. Jangan sampai ada COVID selanjutnya, MERS selanjutnya, karantina selanjutnya karena kita malah gelagapan. Jadi untuk saat ini selain kita bertahan, coba kita melihat new normal kita ke depan seperti apa sih gitu. Salah satu isu yang menarik terkait kesehatan publik ya Bang ya. Karena ujung-ujungnya kan kesehatan kita yang ditargetkan gitu ya. Resiko terbesar adalah kesehatan. Oleh karena itu harapannya juga semua negara dan kita sendiri lebih sadar terkait kesehatan. Dan itu akan berdampak juga sama isu lainnya termasuk soal isu lingkungan ini gitu. Jadi kesehatan publik ini berpengaruh dengan lingkungan. Jadi saat kita jaga lingkungan, kita sebenarnya juga jaga kesehatan kita sendiri. Tapi dengan skala katakanlah industri dan konsumsi kita yang seperti sekarang gitu, mungkin nggak sih lingkungan masih sehat dengan cara seperti itu? Kalau melihat, maksudnya kita kan banyak makan, terus kalau ke beberapa negara-negara kadang-kadang kan sisa makanan begitu banyak gitu ya, sumber daya bukannya kurang, tapi ternyata tidak terbagi merata, terus akhirnya berlebihan dan terus. Nah, dengan pola konsumsi dan pola hidup kita yang seperti itu kayaknya masih mungkin nggak, apalagi manusia kan makin lama nambah nih ya, sekarang udah bermiliar-miliar begitu. Nah, gimana kalau menurut dia? Ada kemungkinan nggak sebenarnya alternatif hidup yang cinta lingkungan dan cinta kesehatan dan juga sejahtera itu mungkin gitu? Ya, kalau tadi Bang Noir sebut tentang Sustainable Development Goals, benar banget, kita sebenarnya cukup tapi tidak merata. Jadi seluruh poin itu kayaknya harus dilihat satu-satu, dan itu bukan isu personal, jadi ini isu global, sehingga perlu perannya korporasi, pemerintah, dan lain-lain. Sebenarnya dari dunia itu udah membuat hal yang sangat keren dan ideal itu, Sustainable Development Goals. Namun pada prakteknya memang ujung-ujungnya mungkin regulasi di pemerintahan juga ya Bang ya. Saat Vietnam sudah mempublikasikan tidak ada kasus lagi, mungkin ada pemikiran wah itu karena negaranya berpaham ini, berpaham itu gitu. Tapi secara umum kan itu karena regulasi di pemerintahnya kuat, dan sehingga warga negaranya juga ikutan. Sehingga makanya banyak juga LSM melakukan advokasi
termasuk di Hutan Itu Indonesia kami melakukan advokasi, tapi tidak melewati hukum, lewat narasi kampanye positif di masyarakat urban. Tapi sebenarnya semua lembaga melakukan advokasi. Ujung-ujungnya kita harus berkolaborasi, Bang. Jadi pertanyaannya bisa apa enggak, mau nggak mau harus bisa. Kalau enggak kita musnah seperti dinosaurus. Tapi caranya adalah kolaborasi. Pemerintah global sudah membuat SDG, tapi pertanyaannya kita mau saling kolaborasi memenuhi poin-poin itu enggak. Oke. Bang Noel ada tambahan nggak kalau soal ini? Soal kemungkinan hidup kita bisa sejahtera, bisa ini, tapi juga sekaligus cinta kesehatan kita dan cinta lingkungan. Kalau Bang Noel gimana menurut? Ya, saya sepakat dengan Bang Tian tadi bahwa memang kita harus bisa sih. Jadi banyak orang tidak menyadari bahwa lingkungan itu bagian daripada tubuh kita sebenarnya. Jadi ketika alam itu rusak, kita sebenarnya harus rusak juga gitu. Jadi ada satu cerita di tahun 1992 di Amerika gitu. Banjir di sungai itu sampai meluap ke laut, menghancurkan seluruh industri yang ada di pinggiran sungai itu gitu. Jadi wartawan Amerika itu mengatakan begini, sebenarnya alam itu punya cara tersendiri untuk menghilkan atau menyembuhkan diri sendiri gitu. Iya, artinya pada saat itu memang mereka membuang limbah industrinya ke sungai sehingga pemerintah tidak tahu gitu. Tapi mereka punya cara sendiri. Nah, aku sih tidak mau spekulasi bahwa dengan COVID ini sebenarnya alam itu punya apa ya? Dia menghilkan diri sendiri. Gitu. Tinggal ya dengan cara menertibkan manusia ya. Nah, itu dia mungkin. Tapi mungkin ada dilema lah karena memang terganggu manusia dan terganggu alamnya. Gitu. Jadi harus bisa memang. Jadi tambahan tadi dari Bang Christian tadi memang selain kolaborasi mungkin ini harus masif mungkin antara pemerintah dengan apa ya, harus semua orang gitu. Makanya kita secara pribadi sih apresiasi terhadap mungkin Hutan Itu Indonesia dan teman-teman lain di NGO yang mungkin bekerja itu tanpa harus adanya dari supporting dari pemerintah gitu. Bergerak masing bersama-sama untuk kepentingan yang sama untuk membangun Indonesia yang sehat lah. Karena Indonesia ini memang sebagai salah satu apa ya? Sebagai salah satu pusatnya keanekaragaman hayati di dunia yang paling tinggi di dunia gitu. Jadi kalau ini rusak, kita tidak menjadi center lagi bagi dunia. Pasti bisa, harus bisa lah menurut saya. Tapi nggak boleh pesimis ya, udah terlalu terlambat ya, kalau pesimis ya. Iya. Karena memang bukan ada satu quote sih memang sebenarnya terutama untuk di laut ya. If ocean die, we die gitu. Jadi ketika laut mati, kita mati. Jadi intinya mungkin itu bisa dipakai untuk banyak hal. Tinggal kita bagaimana tinggal merumuskan itu, pemerintah konsisten dengan gerakannya gitu. Karena kulihat sih gerakan-gerakan membayar Rp200 di minimarket itu tidak berlangsung sampai sekarang. Ya. Jadi harusnya konsisten di mana-mana dan tidak ada missing link antara yang di pusat dengan daerah sehingga masyarakat tidak dualisme pendapat tentang itu. Itu mungkin dari saya. Tapi mungkin sulit kali Bang, karena kan industri kita kecil, jadi harus hidup juga. Aduh, gimana itu? Ya, itu memang yang susah memang. Jadi kita berusaha mencontoh negara-negara yang di Eropa, di Amerika, tapi memang tidak sesuai dengan yang punya kita gitu. Nah itu memang harus diskusi mendalam tentang itu bagaimana sebenarnya merumuskan konteks di Indonesia. Gitu. Itu PR banyak kali ya. PR Abang juga lah, kan Abang pendidik juga ini. Iya. Ada satu lagi memang yang menjadi sebelum itu ada satu masalah ketika konferensi climate change saya lupa tahun berapa, 2017 sepertinya di Prancis gitu. Kita ini kan sedang melihat kenaikan suhu bumi ini kan bumi ini ternyata pada konferensi itu ternyata tidak bisa, hasil riset memang tidak bisa dikurangin. Artinya sekarang adalah targetnya adalah tidak melewati 1,5 derajat Celcius. Kalau dulu kan kita berusaha mengurangi kenaikan suhu bumi ini supaya tidak terlalu panas. Tapi setelah dievaluasi 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun gitu, ternyata tidak bisa gitu. Artinya targetnya COP itu adalah stay di 1,5 sajalah gitu. Karena memang agak sedikit susah untuk ya, karena ada yang bilang karena perubahan rotasi bumi juga dan macam-macam ya waktu itu. Iya. Dan memang sepertinya memang akan ada kiamat mungkin ya dalam pengertian ya mungkin nggak di zaman kita sekarang tapi mungkin di yang akan datang gitu. Tapi setidaknya kita masih punya tanggung jawab untuk sekarang gitu ya, apalagi dengan sekian banyak umat manusia yang ada sekarang,
kita bisa mengerjakan sesuatu. Nah, mungkin nanti dari Tian atau Bang Noir dan Bang Basar nanti mungkin ada closing statement ya untuk kita. Tapi siapa dulu nih? Mungkin Tian dulu gitu ya. Hal-hal yang kita akan harus masuk ke dalam normal yang baru gitu ya. Jangan sampai stay dengan cara yang sama gitu ya. Kalau berulang-ulang melakukan hal yang sama, tapi juga kita perlu evaluatif. Nah, mungkin pandemi COVID ini jadi semacam sisi reflektif buat kita, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang mungkin sebenarnya mungkin untuk kita kerjakan dan bisa untuk kita kerjakan, apalagi kalau kita berkolaborasi dengan sekian banyak orang dan warga global sedunia. Tapi ya kita bisa mulai gitu ya dari sekarang dan dari dari rumah kita masing-masing saat ini karena kita dipaksa di rumah gitu ya. Jadi kita bisa itu. Nah, mungkin closing statement dari Tian, Bang Noir dan Bang Basar kalau bisa untuk soal isu lingkungan kita dengan kasusnya dengan pandemi COVID. Silakan Tian. Pertanyaan penutup aku pengen terkait refleksi sih Bang ya. Refleksi akan ada dua hal. Jadi terkait topik berkah bagi alam, banyak premisnya itu positif, tapi yang tadi saya bilang ada yang perlu tetap kita waspadai, dan ini sudah terjadi. Yang pertama kita dengar dari teman-teman di Leuser, di Aceh, Sumatera Utara, ekosistem Leuser, itu ternyata lodging-nya meningkat. Entah ilegal atau legal itu, kita lah, masa-masa ini banyak pertanyaan juga gitu ya. Dan itu banyak kemungkinan juga. Yang pertama, pemerintah daerah lengah karena lagi fokus di pandemi ini, dibenarkan karena banyak mata pencarian yang hilang, sehingga ya udahlah coba aja eksploitasi dulu gitu. Yang ketiga adalah ya ada oknum-oknum yang memanfaatkan kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus beri kekuatan dan semangat buat teman-teman yang kerja langsung di lapangan, yang kerja langsung di dimanapun sebenarnya, karena semuanya melakukan hal yang sama sebenarnya. Kolaborasi itu sendiri, ada yang di lapangan, ada yang di webinar, ada yang di mana-mana gitu. Hal yang kedua itu terkait bahasanya ya refleksi ini membuat kita sebenarnya semuanya berdampak, mau kaya miskin, sehat apa enggak. Kita kemarin ada artis yang suka berolahraga, badannya bagus, ternyata kena dugaan gitu ya. Hal-hal kayak gitu mengingatkan kita bahwasanya semua bisa terjadi sama kita. Nah, termasuk terkait dampak lingkungan ini. Dalam kasus COVID, kesehatan kita menjadi terganggu, dan kalau dirunut-runut itu berhubungan sama hubungan kita dengan alam, lingkungan, hutan, laut, dan kehidupan lingkungan kota juga Bang. Walaupun ada dampak positif di kota, misalnya polusi udara menurun, tapi sebenarnya industri batu bara kita juga masih berjalan, sehingga tetap ada polusi tersebut. Polusi domestik aja kayak kendaraan bermotor dan lain yang berkurang. Jadi lagi-lagi semua harus kolaborasi, nggak cuma masyarakatnya aja, tapi ada industri, ada korporasi, bisnis, pemerintah juga apalagi. Makasih Bang. Oke, silakan. Bang Nur dulu atau Bang Basar dulu? Aku dulu bisa? Ya, sebentar. Jadi memang ada dua hal sih. Yang pertama memang itu karena ya pertama media harus terus membardir membardir tentang bagaimana kerusakan alam, lalu bagaimana yang jadi seperti Vokal mungkin bisa sebagai media, salah satu media yang besar, mungkin bisa terus berkampanye tentang lingkungan ini gitu. Kemudian karena ini mungkin anak muda sih sebagai generasi ini kan ya, yang kedepannya gitu mungkin bisa berbuat sesuatu yang lebih baik gitu, karena anak muda ini kan orang-orang yang bisa tahu tentang lingkungan, banyak mendapatkan wawasan dari mana-mana. Jadi dampak COVID ini memang membawa sesuatu perubahan gitu. Tapi kalau bisa, memang kita harapkan perubahan yang positif. Artinya kita bergerak bersama mengendalikan COVID, juga mengendalikan lingkungan gitu. Jadi harapannya sih mungkin anak-anak muda bisa lebih berubah dalam habitnya, dalam itunya, dan juga bisa mengkampanyekan sesuatu tentang lingkungan dan pengaruh COVID itu. Begitu mungkin. Ya, terima kasih. Kalau Bang Basar ada buat statement? Kalau aku sih sama lah seperti dua teman diskusi kita ini. Jadi sudah dirangkum sama Tian dan Bang Noir soal COVID ini dampaknya bagi lingkungan. Dan kalau aku pribadi sebenarnya simpel aja ya, mungkin gimana hidup bersih, hidup meminimalkan sampah,
lalu terkait dengan kemanusiaan, gimana kita care sama teman-teman yang memang terdampak COVID. Itu aja sih. Ya, kawan-kawan, itu ujung dari diskusi kita sekarang gitu ya. Dari beberapa hal tadi kita ngelihat ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, tapi setidaknya ini memberi refleksi pada kita bahwa kita punya kesempatan sebenarnya, semacam diberi kesempatan kedua untuk katakanlah mulai beranjak dari kesalahan-kesalahan yang ada, terus mulai care dan berkolaborasi untuk masalah lingkungan kita gitu kan. Ini bahasannya sebenarnya menarik dan kita bisa contohkan dalam keseharian kita masing-masing. Tadi udah ada beberapa contohnya gitu ya. Jangan khawatir dibilang so nerd atau gimana-gimana, tapi yang jelas kita bisa memperpraktekkan hidup yang cinta lingkungan, yang sehat, yang bisa berbagi dengan yang lain gitu ya. Tidak harus beli yang jauh-jauh gitu ya, beli yang dekat gitu kan. Dan semakin lama kita bisa sama-sama kolaborasi untuk ini. Harapannya mungkin itu bisa dalam konteks negara, dalam konteks perusahaan-perusahaan, dalam konteks nanti juga komunitas global sedunia gitu ya. Karena kan gitu kan katanya bumi ini bukanlah warisan nenek moyang tapi pinjaman bagi anak cucu, katanya kan gitu ya, bahasa klasiknya begitu gitu. Kayak udah punya cucu aja saya gitu. Tapi oke, itu ya, itu yang diskusi kita bisa melihat beberapa hal baik ya. Ini berkah gitu ya, tapi juga nanti juga kita harus bisa manfaatkan ini untuk refleksi kita bersama supaya kita bisa sampai alam yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Semoga kita sebagai manusia pasca COVID adalah manusia yang lebih peduli lingkungan, manusia yang bisa berbagi, manusia yang juga bisa menjaga satu sama lain dan menjaga alam. Itu ya, kita tutup diskusi kali kita ini. Nah, teman-teman jangan lupa pantengin channel berikutnya ya. Kita akan ada bahasan terus-menerus yang menarik. Kalau teman-teman ada usulan, bahas apa, boleh taruh di komentar gitu ya. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang lain, nggak harus yang serius-serius. Semua yang nggak serius pun kita bisa buat jadi serius nanti gitu ya. Nanti jadi kita bisa. Channel vokal kita ada di YouTube ya, dan juga nanti ada ini juga. Dan jangan lupa juga untuk lihat info-info terbaru di vokal.info gitu. Kita ada banyak berita, banyak opini, artikel, dan hal-hal yang menarik yang teman-teman mungkin suka. Terima kasih sekali rekan-rekan yang gabung dalam diskusi kali ini. Terima kasih Bang Noir, Katian, terima kasih Bang Basel, terima kasih. Terima kasih.